DPR RI menegaskan kasus human trafficking berkedok pengiriman pekerja migran ke luar negeri tidak boleh dibiarkan. Pelaku kasus ini harus mendapatkan sanksi yang seberat-beratnya. Kasus human trafficking bermodus rekrutmen pekerja migran Indonesia ke luar negeri kembali terjadi. Terkuaknya sindikat perdagangan manusia di wilayah Batam dan seorang tenaga kerja wanita Indonesia yang menjadi korban human trafficking di Suriah menambah daftar panjang tindak pidana perdagangan orang di tanah air. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa, lemahnya penegakan hukum menyebabkan kasus perdagangan manusia di Indonesia marak terjadi. Untuk itu, ia meminta agar pelaku perdagangan manusia mendapatkan sanksi yang seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera. Bagaimana cara mematakannya adalah memberikan sanksi yang setegas-tegasnya. Siapa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang di Republik ini, maka jatuhkan tindak pidana yang sanksi yang sebesar-besarnya sehingga dia tidak mengulangi lagi. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani menambahkan, modus terbanyak yang digunakan dalam kasus human trafficking adalah tawaran bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Neti mendesak pemerintah menegakkan kembali Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kita bekerja sekuat tenaga di titik hulu ya. Seperti apa proses sosialisasi dan pencegahan human trafficking? Karena di situ sangat jelas ya, jika ada salah satu dari 3 ciri human trafficking atau perdagangan orang, semua orang harus bergerak begitu. Mulai dari masyarakatnya memiliki awareness, kemudian aparat desanya, sampai kemudian penegak hukum gitu. Ken dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.